warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, yang paling utama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, sehingga kita bisa sampai di Ramadan yang suci ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam semesta yang namanya telah terpampang di pintu surga, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya yang menginginkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai ke Ramadan hari keberapa ya? Pokoknya udah tengah-tengah ya Ramadannya. Alhamdulillah, semoga bisa diberikan kelancaran, keberkahan dalam Ramadan tahun ini, tahun sekarang. Gimana puasanya, lancar tidak? Udah ada yang bolong, perempuan pasti udah relate ya, pasti udah ada yang bolong, ada juga yang belum. Karena perempuan punya keistimewaan. Ya. Hadirin, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita pernah mendengar kata di mana perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Seperti itu ya. Itu kata-kata yang relate sekali, yang sudah masyhur di kalangan anak muda, bahkan di kalangan ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi bagaimana sih maknanya? Kenapa bisa seperti itu? Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Gini teman-teman, Islam punya 5 rukun ya. Rukun Islam: 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. Zakat, 4. Puasa, 5. Naik haji ya. Seperti itu. Nah, sholat itu bagaikan seperti apa? Seperti koneksi kita kepada Tuhan kita, koneksi kita kepada yang menciptakan kita. Jadi kalau hadirin puasa tuh ya, puasa Daud, puasa Senin Kemis ya, bahkan puasa Ramadan yang emang hukumnya wajib ya. Naik haji itu kan tidak wajib, kan kaduga. Kalau misalkan kita mampu ya boleh melaksanakan naik haji. Jadi kita menyempurnakan rukun Islam itu. Zakat ya, maaf teman-teman, syahadat ya, sholatnya diganti dulu. Syahadat, puasa, zakat, naik haji. Ketika kita melaksanakan zakat semuanya 4 rukun itu tidak akan berguna atau sia-sia. Kenapa? Karena sholat itu adalah koneksi hubungan kita. Kalau misalkan hubungan kita, contohnya hubungan sama makhluk ya, hakun bin hakim. Kita melaksanakan lamaran, pernikahan, bahkan kita punya anak, punya niat tuh yang bagus ya, punya niat yang bagus. Ketika dilaksanakan, kalau kita tidak mempunyai koneksi atau hubungan dengan pasangan kita, itu akan berdampak sia-sia. Sia-sianya kenapa? Tidak akan masuk ke jenjang berikutnya, karena hubungannya pun retak, hubungannya pun tidak bagus, koneksinya juga tidak bagus. Nah itu yang dimaksud. Kenapa perbaiki sholatmu Allah perbaiki hidupmu? Sholat itu teman-teman sebagai kewajiban dari Allah. Allah memberikan kita sholat gitu ya. Itu untuk kita sendiri, untuk kita apa? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Seperti itu kan? Nah, hubungannya apa dengan kita? Memang kita perlu sholat. Coba deh teman-teman, Allah itu telah meringkaskan umatnya. Setiap masalah-masalah yang ada dalam umat kita, dalam hidup kita, Allah telah ringkas dan Allah telah memberikan solusinya dalam Al-Quran. Dalam apa? Nah, terus dijelaskan dalam Al-Quran. Ketika kita ada masalah, Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Sedikit relate dan memang menjadi motivasi untuk saya sendiri ya.
Kenapa menjadi motivasi? Karena kata-katanya sangat indah dan bagus. Kenapa sangat indah dan bagus? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita mendapatkan masalah, musibah ataupun bagaimanapun, ista'inu. Maka yang pertama Allah perintahkan bukan sholat, teman-teman, tapi bis-sabri. Sabar dulu, istighfar dulu. Istighfar dulu, ya Allah, ini ujian darimu, maka aku kembalikan kepadamu, dan ini nikmat darimu, aku kembalikan lagi kepadamu. Seperti itu. Allah tidak memberikan kita sholat dulu nih, kewajiban kamu kan itu sholat dulu, enggak. Tapi Allah memberikan kita sabar dulu. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, yaitu sabar dulu, istighfar dulu, lalu nyembuh dulu. Sama dengan halnya rasa tawakal ya. Tawakal itu banyak disalahartikan oleh setiap manusia atau setiap kalangan personal kita masing-masing ya. Tawakal itu udahlah, kita nggak usah nyari uang gitu, kita nggak usah, udah kita tawakal aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, toh gini Allah yang ngatur, ini takdir Allah. Nah itu memang disebut salah enggak, dibenarkan juga enggak ya teman-teman. Jadi arti dari tawakal itu sendiri adalah ketika kita relate, ketika kita ada masalah, kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dengan cara beribadah dengan baik dan yakin bahwa Allah telah mengurus kita dari awal sampai akhir, dan apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Gitu ya teman-teman. Jadi tawakal itu tapi kalau misalkan masih bisa itu adalah masih ada ikhtiar makhluk di sana. Bahkan dalam kitab Majmu'atul Aqidah dijelaskan bahwa ketika manusia menghilangkan kata ikhtiar di situ, maka disebut kafir jabariyah. Itu kata Majmu'atul Aqidah dalam kitabnya ya. Dalam kitabnya itu disebut kafir jabariyah karena menghilangkan kata ikhtiar. Nah, tawakal di situ ada kata ikhtiar tapi tidak disebutkan. Tidak disebutkan maksudnya gimana? Jadi ketika kita tawakal itu ketika kita telah menghabiskan. Jadi ada pendapat dua ulama, ada menurut Imam Syafi'i, ada menurut Imam Maliki. Kalau menurut Imam Syafi'i, tawakal itu ketika kita telah menghabiskan kata ikhtiar itu, kita bisa disebut tawakal itu. Masuk ke dalam hadis dari tawakal itu sendiri. Tapi kalau tapi menurut Imam Maliki itu tawakal itu 100% kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi menurut keyakinan kita masing-masing aja sama-sama. Jadi menurut saya itu tawakal itu jangan disalahartikan kita berserah diri kepada Allah saja, tidak melaksanakan ibadah, tidak berserah diri dengan takdir yang ada, tapi kita tidak ada action apa-apa gitu maksudnya. Ya, jadi tidak seperti itu ya hadirin. Ya hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, saya baru masuk ke dalam inti dari tadi. Saya tidak akan lama-lama, hanya 7 menit, di waktu 7 menit. Baru masuk ke dalam kata inti tersebut. Tadi apa? Konteks satu adalah perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, di sini saya akan memberikan ayat yang sangat indah sekali. Ayatnya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Kita memang apa kata yang indah dari situ? Indah sekali teman-teman. La in syakartum. Nah, kan tadi saya bilang dari awal bahwa semua masalah dan semua solusinya sudah ada dalam Al-Quran. Ketika kita renungi Al-Quran itu, kita dapat solusinya sebenarnya. Nah, ini satu ayat, la in syakartum. Nah, ini surat Ibrahim ya teman-teman, ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan la in syakartum. La di situ jika. Nah, jika di situ ketika kita memohonkan permintaan kepada siapa ya? Kepada Rabb kita, kepada Tuhan yang menciptakan kita. La di situ jika kamu mendapat masalah, jika kamu mendapat musibah, in syarat. In di situ harap syarat. Nah, syaratnya di sini nih kasih tahu nih. Udah aku kasih tahu nanti kalau syaratnya apa. Syaratnya ketika kamu mendapat masalah, musibah atau kamu mendapat apa, jika kondisi itu
tanda kutip apapun ya. Jika di sini tanda kutip apapun, ini harap syarat. Syaratnya bagaimana? Syakar tuh. Maka kamu harus bersyukur. Nah, kuncinya apa di sini? Jika kamu mendapat masalah atau kamu mendapat musibah atau kamu merasa kurang dari diri kamu, syakar tuh, maka syukuran. Kan tadi ada harap itunya ya, jikanya. Nah, jawabannya apa? Jawabannya la in syakartum la azidannakum. Maka Allah akan mendapatkan nikmat kepadamu. Jadi jika kamu syukur atas apa yang aku berikan kepadamu hari ini, esok dan nanti, la azidannakum, maka aku akan memberikan nikmat syukur kepadamu. Jadi kalau ketika gini ya, kesuksesan setiap orang-orang itu beda-beda. Bahkan kebahagiaan, bahkan pun kekayaan pun beda-beda setiap orang. Nah, di situ konteksnya adalah ketika Allah memberikan nikmat kepadamu, maka syukur di situ. Nah, kuncinya adalah Allah akan memberikan nikmat lagi, bertambah lagi nikmat kamu ketika kamu syukur apa yang Allah telah berikan kepadamu. Gitu. Jadi itu kunci ketika kita merasa kurang dari apa yang Allah berikan kepada kita, merasa kurang, Allah kok gitu ya, kok itu punya mobil, kok itu punya motor, kok itu punya sepeda, aku enggak. Padahal Allah itu memberikan sesuai kapasitasnya, doa kita bukan tidak terkabul, tapi belum waktunya. Seperti itu. Ya Allah juga tidak akan mengasih kalau kita misalkan belum waktunya aja. Allah akan memberikan tapi dengan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi ya seperti itu ya. Jadi konteksnya satu, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki seluruh hidupmu, karena itu kewajibanmu sebagai hamba Allah yang telah menciptakan kamu, sebagai pembaktianmu, sebagai kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mendalami rasa syukur itu sendiri. Jadi kalau kita merasa kurang dari apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah tidak akan memberikan nikmat lagi kepada kita, karena kita tidak syukur. Apa yang kita dapatnya juga tidak syukur gitu. Bahkan ada suatu quotes ya yang saya dapat dari Twitter. Ketika kita merasa gagal, ketika kita merasa di bawah, ya Allah, aku kok di bawah banget ya gitu. Udah nggak punya apa-apa, bahkan uang 2 perak untuk sebulan, misalkan untuk makan sebulan, misalkan di bawah banget gitu ya. Emang itu tujuan Allah, membuat kita merasa gagal, membuat kita merasa hina, membuat kita merasa kita itu bukan siapa-siapa. Jadi itu tujuan Allah. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang kita mau nanti, ketika kita mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, nggak akan ya ada yang menepuk dada, ini adalah dari saya, ini untuk saya, ini dari Allah, untuk Allah memberikan ini adalah titipan dari saya, amanah untuk saya, gitu. Jadi nggak ada menepuk dada, nih punya saya nih gitu, ini dari saya nih gitu. Karena sebelumnya kita udah mendapatkan kegagalan dulu, cobaan dulu. Jadi Allah itu sebenarnya indah rencana Allah, cuman kita aja yang tidak bisa menafsirkan karena kelabauan, karena kehitaman dosa kita mungkin ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dikoreksi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.